Bener nggak kuda bikin takut bangsa kalian? Ya atau tidak? Ayo Sobat Goib, buruan subscribe channel ini. Jangan sampai kalian keduluan sama tuh genderuwo dan kuntilanak itu. Dah, makasih ya. Happy watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam putih, hai Sobat Goib. Oke Sobat Goib, masih bersama Mas Bayu dan Kak Patrik ya. Nah sekarang ini segmen saya mau memanggil ya, yang katanya dulu Mas Bayu dan Kak Patrik ini merasa waktu tinggal di salah satu rumah kontrakan di workshop yang lama ya, itu rezekinya bagus banget katanya gitu. Sampai satu hari berapa satu kali itu 500 juta kan dia. Wah, nah itu makanya saya penasaran karena ada di review sahabat saya yang usaha kopi itu, si Om Gendut itu juga rumahnya diselamatkan kebakaran Om. Mas, ya, kebakaran rumah kayu, rumah orang tuanya kayu, sebelahnya tuh tembok habis semua, cuman dia itu rumah kayu. Rumah kayu. Dan saya panggil ternyata iya memang diselamatkan karena memang orang tuanya baik. Saya tanya kenapa baik. Gitu. Makanya, nah untuk yang pernah dialami sama Mas Bayu dan Kak Patrik ini, saya juga penasaran Sobat Goib. Saya akan biasa mengundang dengan koin bergerak Sobat Goib. Ini koin dari Mas Kak Patrik tadi nih. Nah ini dari mana tadi? Dari nemu lah di dalam tas saya gitu kan. Nah ini juga kertas biasa ya. Nah kita pernah ketemu kan? Pernah. Ya kan kalau pesulap-pesulap gitu untuk meyakinkan kan, kita pernah ketemu? Enggak pernah ketemu. Kita pernah sering. Jadi kalau pesulap kan gitu kan. Ya. Kita pernah ketemu? Enggak. Kita pernah ketemu? Pernah. Oke. Nah, sekarang seperti biasa ya, saya akan memberi contoh dulu ya. Nanti yang membuat juga Mas Bayu atau Kak Patrik ya. Oke. Ini sekarang seperti biasa, simpel aja sih. Oke, akan dilanjutkan. Siapa yang jago gambar? Ayo, yang dulu sekolahnya gambar-gambar. Jadi kenapa saya penasaran? Karena dulu katanya rumah itu nggak ada yang berani ngontrak karena hancur lah, serem lah pokoknya. Kaca pecah sampai istrinya Mas Bayu nih waktu baru pertama ngeliat, wah lu takut gitu kan. Nah, langsunglah dibawa kudanya Mas Bayu ke sana, nah, sudah langsung clear. Nah, makanya dan waktu tinggal di sana, selama tinggal di sana katanya rezekinya bagus ya. Alhamdulillah seperti itu. Tentunya tetap dari Allah, cuman kan Allah juga menggerakkan beberapa makhluk-makhluk di bumi ini untuk ya sama-sama untuk ini hidup ya. Oke. Nanti untuk pembuktian saya akan menggunakan biasa koin bergerak ini. Ini kalau di luar negeri apa? Oiza ya? Ya, papan Oiza. Ya. Ini Oiza tradisional. Tapi kalau papan Oiza itu dia pakai medianya kayu juga ya, yang segitiga ya? Kayu segitiga. Kemarin waktu saya review di Museum Santet tuh ada. Oh gitu? Di Surabaya? Oh iya. Museum Kesehatan. Saya belum tahu, itu Museum Santet saya baru tahu loh, itu kalau nggak nonton itu channel saya nggak ada ya. Itu ada. Saya nggak tahu. Ini berapa nih? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 udah. 5, 6, 7, 8, 9, 0. Ini ya tidak. Bikin lagi Kak 2. Ya atau tidak? Museum kematian juga ada. Wow, di UNER, kampus UNER, di dalam kampus di Surabaya juga. Oh Surabaya. Ini ya tidak. Tidak. Oke.
kan sobat grip. Biasa saya mau mulai. Oke. Nah, ini saya sama Kak Patek dulu deh. Oke. Saya itu alamatnya di mana Mas Bayu? Jalan Cilame. Jalan Cilame. Kak Patek nanti jangan ditahan ya, digantung aja. Iya. Jalan Cilame. Cilame. Nomor? Kalau nomornya sih lupa lagi. Lupa ya, pokoknya pernah di situ ya. Tahun berapa itu? 2018 sampai 2019. 2018 2019. Assalamualaikum ya guys. Ikutin aja Kak. Ini yang ada di kontrakannya Mas Bayu. Energi kamu sudah nyaman. Saya selaraskan dulu ya biar cepat. Ini yang dikontrakannya Mas Bayu kan, saya panggil yang dikontrakannya Mas Bayu. Oke, Mas Bayu tangan. Gantikan posisi tangan saya pakai telunjuk aja. Apa yang nyaman, mana yang? Pakai telunjuk atau pakai? Ya, ayo tempel aja, jangan ditahan. Oke, ikutin aja jalannya, jangan ditahan, relax aja. Yuk. Ini masih tahan? Enggak. Yuk, assalamualaikum. Ayo dilanjut. Nama kamu siapa? Ikutin aja Mas. Namanya siapa kalau boleh kenalan? Namanya siapa? Agak ditempel juga nggak apa-apa Mas. Namanya siapa? Malu menyebutkan nama atau tidak? Namanya siapa? Terus saya selaraskan dulu energinya dengan Mas Bayu ya. Namanya siapa? Boleh dipanggil? Terus tempel aja dikit, tempel dikit. Namanya siapa? Gak mau nyebut nama? Ya atau tidak? Ya atau tidak? Oke, mungkin saya tambah satu deh, energinya kacau. Oke, mau nyebut nama atau tidak? Ikutin aja ya. Mas Bayu relax aja. Ikutin aja. Mau nyebut nama atau tidak? Oke, saya cuma nempel di jari aja ya. Mau nyebut nama atau tidak? Ya atau tidak? Mau menyebut nama atau tidak? Tempel aja kapan apa apa. Terus push.
Terus apa? Kamu power kamu berantakan ya? Kenapa ya? Oke, kamu dari tahun berapa deh? Kamu dari tahun berapa ada di rumah itu? Satu, terus 10, terus 10, 5, 1050. Wih, kamu udah tua banget ya. Nah, sekarang gini, Mas Bayu ini waktu tinggal di sana merasa dirinya banyak rezeki kah? Kamu yang bantu kah? Kamu yang bantu? Ya atau tidak? Ya atau tidak? Iya, kamu yang bantu. Kamu yang bantu. Iya, oke. Kamu jin pesugihan gitu? Kamu jin pesugihan? Bukan. Oke. Kalau kamu jin pesugihan, kenapa jadi rezekinya Mas Bayu bagus di situ? Apakah Mas Bayunya baik sekeluarga dengan Kak Patri? Ya atau tidak? Menurut kamu? Ya atau tidak? Mas Bayu baik atau tidak menurut kamu sama Kak Patri? Oke. Ya, lagi-lagi saya melihat kesaksian bahwa jin juga ingin berguna hidupnya dengan untuk manusia dan untuk agama, ya, karena memang diciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah padaku, kata Allah. Oke, sekarang begini, kamu mau nggak kalau Mas Bayu beli rumah itu? Kalau Mas Bayu punya duit dan Kak Patrik usahanya bangkit lagi, lebih bangkit dari sekarang, mau nggak kamu rumah itu dibeli sama kamu? Ya atau tidak? Iya atau tidak? Oke, gini, energi kamu lemah sekali ya. Jadi mungkin karena Mas Bayunya juga lagi kuat powernya ya, dan kamu juga lemah. Oke, sekarang gini, jadi kamu seneng ya kalau Mas Bayunya ada di situ dan Kak Patriknya usaha di situ. Kenapa? Padahal kan kuda bikin takut bangsa kalian. Benar nggak? Benar nggak? Kuda bikin takut bangsa kalian. Ya atau tidak? Oh tidak. Oke. Oh jadi sebenarnya kuda itu tidak membuat takut bangsa kalian. Ada juga yang tidak takut sama kuda ya. Benar. Ada jin yang tidak takut sama kuda. Ya atau tidak? Oke, jadi tidak semua jin takut sama kuda. Oke. Jadi berhubung Mas Bayu ini baik dan Kak Patrik juga baik ya, baik kan definisinya luas ya, penjelasannya luas, baik secara
manusiawi atau semangatnya gimana. Oke, sekarang jadi tidak semua jin takut sama kuda. Nah sekarang kenapa kuda ditakuti bangsa jin? Kenapa sih? Kenapa suaranya yang kencang? Kenapa? Kenapa kuda ditakuti bangsa jin? Kenapa? Karena apa? Karena kenapa itu? UT apa? Apakah anak kuda cerdas gitu? Kuda pintar? Karena kuda pintar? Ya atau tidak? Punya hati gitu? Punya pikiran lebih daripada hewan lain? Apa? Kenapa? Ya atau tidak? Kuda lebih pintar daripada hewan lain? Jadi bangsa kalian takut? Ada yang takut? Oke, jadi kuda karena itu tadi Kak Patrick ya sama Mas Bayu lebih feel ya, hatinya lebih bagus. Jadi bangsa jin ada yang takut gitu. Jadi ya itu. Oke, ya. Nyerocos saja kamu. Mulai nyerocos ya, energi kamu sudah mulai sesuai sama Mas Bayunya ya. Oke, ini kan Mas Bayu yang pernah tinggal di situ, masa kamu pura-pura lupa, kepret juga. Oke, kan kamu enak tuh kalau Mas Bayu tinggal di situ, punya usaha di situ, ya. Iya, oke. Udah, bantuin lah. Saya perintah kamu untuk bantuin Mas Bayu sama Kak Patrick. Mau nggak? Mau? Oh mau, kencang ya udah. Tapi kamu kalau Mas Bayu sholat sama Kak Patri sholat jadi makmumnya ya. Jadi makmum, ngerti nggak? Ya, kamu kan Islam saya tahu. Yang pura-pura nggak. Saya tahu mau gimana juga kamu mau tutupin juga saya tahu kamu siapa. Oke, sekarang kamu jin Muslim. Ya. Ada berapa jin di situ di rumah itu? Makanya orang pada takut. Selain Mas Bayu ada berapa jin sih memang ada di situ? Yang tinggal di situ. Berapa? Ada 6. Wih, pantas orang pada takut ya untuk ngontrak di situ, tapi Mas Bayu berani. Oke. Ya udah. Ini aja deh ya. Kalau kan memang mau ikut Mas Bayu ya nggak apa-apa, maka Patrick saya perintah kamu tuh bantu, tapi jadi makmum yang baik ya, jadi makmum yang baik. Kalau Mas Bayu maka Patrick lagi sholat ya. Kalau mereka nggak pernah sholat ya tabok. Jadi kan tugas makhluk manusia, makhluk hidup ciptaan Allah tuh saling mengingatkan sebenarnya ya. Nah, sekarang saya sebagai perwakilan dari Mas Bayu sama Kak Patrick, saya perintah kamu untuk menjadi makhluk Allah yang baik, beribadah yang baik. Mengerti? Oke. Tempel Kak. Oke. Jadi gini ya, makasih sudah mau berinteraksi sore ini atau siang ini ya. Saya persilakan kamu pulang, kalau mau ikut Mas Bayu pulanglah ke tempat workshopnya. Tapi jangan macem-macem di situ. Yang 6 orang, yang 5 jin tadi nggak usah diajak, kamu aja lah ya. Oke, kamu ikut ya. Silakan pulang ke tempat kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya lepas.
Oke, sobat gue, lagi-lagi lucu. Jadi menurut pengakuan si Jin tadi, namanya siapa, dia nggak mau nyebut nama, cuman dari tahun 1510 ya kalau nggak salah, nanti dilihat di reviewnya. Oke, 1510 dia bersama 5 teman jinnya ada di rumah yang waktu Mas Bayu kontrak ya. Nah, tahun itu mungkin belum jadi, masih tanah, masih lahan. Oke, jadi ya mungkin memang kan si jin, kalau jin muslim memang pengen membantu dan berguna untuk hidupnya buat orang, karena kan memang dan diciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah itu kan luas ya kan, kayak kita mau beribadah, mau membantu orang juga ibadah kan, gitu. Jin juga gitu sebenarnya. Makanya tadi saya bilang kalau memang mau ikut sama Mas Bayu sama Mas Kak Patrick usaha, ya silakan aja, tapi jadi makmum kalau di sholat. Mau sholat ya jewer aja. Jewer kupingnya. Oke, jadi gitu sobat Grip ya. Ambil hikmah dari tayangan ini ya. Intinya manusia tidak boleh minta tolong sama bangsa jin. Makanya dari tadi saya memerintah saya memposisikan manusia tetap di atas bangsa jin, karena memang derajat manusia lebih tinggi daripada bangsa jin, karena kemampuan kita, otak kita dikasih 100%. Ya, kalau bangsa jin cuma 30% otaknya. Makanya derajatnya di bawah manusia, dan kemampuan jin hanya per kemampuan. Kalau manusia Mas Bayu pengen mau bikin belajar bikin kue bisa, kalau serius belajar. Mau belajar betulin mesin motor bisa. Kalau jin enggak, digunakan untuk kerjakan aja, untuk ASEAN aja, untuk santet terbatas. Makanya banyak disalahgunakan sama oknum orang yang bisa memerintah bangsa jin. Untuk jahilin orang, bikin sakit, bikin bangkrut, itu salahnya di situ gitu. Jadi tetap manusia minta tolong sama Allah yang Maha Pemberi, Maha Pengasih ya. Kalaupun kepepet-kepepetnya bangsa jin harus kita perintah, jangan minta tolong, nggak boleh, haram gitu. Nyuruh karena lebih di bawah kita. Umpama lagi di situ tempatnya nggak bener, pergi. Nah itu, tapi dengan bahasa yang santun. Ya, karena ada beberapa kesalahan yang saya di tujuan saya membuat vlog adalah meluruskan itu, Mas. Jadi orang kesurupan kena santet langsung dibakar dengan ayat. Waduh, langsung dibakar. Kata kramanya nggak ada. Itu yang membuat saya jamin akan lebih sakit di 3 hari ke depan, 7 hari ke depan. Karena apa? Logikanya bikin, umpama ada orang kena santet nih, gitu kan. Nah, prosesnya kan santet tuh gampang. Dalam artian gini, panggil jin yang bisa membawa sesuatu program, bawa jarum, bawa siren atau apalah yang bikin sakit kan. Panggil, kasih sajen, dijelasin sama si dukun, ngerti, berangkat. Nah jadi kan si jin itu sebenarnya bego kan, cuma 30 karena dikasih sajen dia senang aja udah membawa jarum itu, mampetin aliran darah, udah diem aja udah. Nah tiba-tiba dipukul dengan ayat, disikat dengan apa nggak marah. Jin itu juga beranak-pinak Mas Bayu, gitu kan. Jadi wah kok langsung kakak gue dipukul, langsung kok gue dipukul gitu kan. Jadi marah dia gitu kan. Itu makanya saya bilang kalau langsung dibakar dengan ayat, saya jamin akan lebih sakit. Karena Allah menciptakan manusia sebagai khalifah, pemimpin. Pemimpin yang baik adalah yang nggak arogan. Ya kan, ngasih penjelasan dulu dong gitu kan. Mana ada Mas Bayu ke tukang jahit apa ke anak buah gitu, gue langsung marah-marah kan, juga kesel kan tukang jahit. Apa sih bos nih gitu kan, gue udah balik gitu kan. Kabur semua yang ada kerja. Nah, pemimpin yang baik adalah yang bijak. Kalau udah tahu salah, si jin itu mau bikin sakit udah keluar. Makanya kalau di video pengobatan santet saya nggak pernah bakar dengan ayat. Silakan pergi. Ya tadi silakan pulang. Menyuruh dengan santun, karena memang tujuan manusia diciptakan Allah adalah sebagai pemimpin, khalifah di alam ini. Gitu loh sobat Grip. Jadi ya, oke. Untuk vlog kali ini ambil tayangan yang hikmah atau tayangan yang bagus, 2000 years later. Saripati, inti dari yang baik-baik aja. Saya memang sebagai manusia biasa banyak kesalahan gitu. Tetap saya mengedukasi sisi baik, sisi buruk tentang alam goib. Oke, sampai di sini vlog kita dengan OB tadi? OB Sinar Pusaka. OB Sinar Pusaka. Ada IG-nya apa?
Ada OB Sinar Pusaka. OB Sinar Pusaka nih ada nih. Nah, terus ada lagi apa FB-nya? FB-nya OB Sinar. OB Sinar Pusaka. YouTube-nya ada? YouTube-nya belum. Nah, bikin. Bisnisnya yang puluhan juta ke atas YouTube nggak? Bikin malu. Jadi oke. Oke. Nanti dilihat ya, diintip-intip IG-nya nih ya. Siapa tahu sobat gue berminat membeli kuda dan berlatih berkuda ya. Oke, hubungi ini OB Sinar Pusaka. Oke. Jangan lupa subscribe dan klik channel saya dan sebarluaskan untuk kebaikan kita bersama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini Kak, salam putih dan sobat gue.